Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Bu Mira dengan mata pelajaran kimia. Nah, kemarin untuk menyatakan jumlah partikel suatu zat itu kan ada molaritas, ada molalitas. Nah, sekarang kita belajar tentang fraksi mol. Ini merupakan salah satu juga untuk menyatakan jumlah partikel suatu zat. Nah, di sini fraksi mol disimbolkan sebagai X. Nah, fraksi mol ada dua, fraksi mol zat terlarut. Terlarut kita simbolkan dengan T. Kemudian ada fraksi mol zat pelarut, kita simbolkan dengan P. Ya. Kemudian kita bahas pertama, fraksi mol zat terlarut. XT. Terlarut kita simbolkan dengan T. Nah, kemudian kalau misalkan yang dicari T, ingat yang pertama adalah mol T. T, ini T-nya juga di atas. Dibagi mol T plus mol T. Nah, yang kedua ada fraksi mol zat pelarut. Fraksi mol itu kan X, pelarut berarti kita simbolkan dengan P. XP, ingat ini P berarti P-nya harus di atas. Mol P per mol P plus mol T. Ya, mol, kalian ingat mol. Mol sama dengan massa zat terlarut dibagi mR atau gram per mR. Nah, pada keadaan tertentu XT atau fraksi mol zat terlarut ditambah fraksi mol zat pelarut sama dengan 1. Contoh nih, fraksi mol larutan 36 gram glukosa, rumus molekulnya C6H12O6 dalam 90 gram air atau H2O adalah berapa? Kalian disuruh untuk mencari fraksi mol masing-masing, fraksi mol dari glukosa dan fraksi mol dari air. Diketahui di sini mR glukosa 180 gram per mol dan NR air atau H2O 18 gram per mol. Nah, sebelum kita menjawab, kita identifikasi dulu yang diketahui. D1. Massa zat terlarut. Di sini zat terlarutnya kan glukosa sama dengan 36 gram. Kemudian mR-nya sudah diketahui di soal 180 gram per mol. Massa zat pelarut itu di sini air ya. Masanya 90 gram. Kemudian mR air 18 gram per mol. Oke, yang ditanyakan adalah fraksi mol zat pelarut XT dan fraksi mol zat pelarut XP. Ya, yang ketiga, kan kita ingat tuh, untuk mencari fraksi mol kita butuh data mol. Maka yang pertama yang kita cari adalah molnya dulu. Kita cari mol zat terlarut atau mol glukosanya dulu. Massa dari glukosa 36 gram dibagi mR dari glukosa 180 gram per mol. Gramnya satuannya dicoret, tinggal satuannya mol, 0,2 mol. Begitupun dengan mencari mol pelarut, mol air. Gram air di sini kan 90. Dibagi mR airnya 18, gramnya dicoret, tinggal satuan mol. 90 dibagi 18 adalah 5 mol. Nah, baru kita mencari fraksi molnya. Fraksi mol XT, fraksi mol dari zat terlarut atau XT. Ingat kalau misalkan yang dicari XT atau terlarut, mol T-nya itu yang berada di atas. Ya, mol T per mol T plus mol P, pelarut. Di sini mol terlarutnya, zat terlarutnya glukosa adalah 0,2. 0,2 dibagi 0,2 ditambah 5. 5 adalah mol pelarutnya. Didapatkan 0,038. Fraksi mol itu tidak ada satuannya. Ingat ya, tidak ada satuan karena molnya, satuan molnya sudah disederhanakan di atasnya. Begitupun dengan mencari fraksi mol dari zat pelarut, karena yang dicari pelarutnya, mol pelarutnya yang berada di atas. Mol pelarut ditambah dibagi mol pelarut plus mol T, atau ini jumlah dari mol pelarut per mol terlarut. Nah, bisa dimasukkan angkanya, mol pelarutnya 5 mol, kemudian 5 plus 0,2 didapatkan 0,96. Yang keempat, kita lanjutkan yang keempat. Nah, untuk menyatakan jumlah partikel
kita bisa menggunakan persentase massa atau bisa dilambangkan sebagai persen. Ya. Ini pengertiannya atau maksudnya adalah massa zat terlarut dalam 100 gram larutan. Ingat, dalam 100 gram larutan. Nah, rumusnya persentase massa sama dengan massa zat terlarut dibagi massa campuran. Campuran itu ya terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Karena persen kita kalikan 100%. Nah, hal ini ada kaitannya persentase massa dengan molaritas yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, molaritas atau hubungan molaritas dengan persentase massa adalah Rho kali 10 kali 100% per molaritas sama dengan Rho kali 10 kali persentase massa dibagikan MR. Ya. Rho sendiri kalian ingat, Rho itu kan massa jenis. Massa jenis kan rumusnya gram per volume atau massa per volume. Misalkan kalian mau mencari massa jenis dari air, berarti massa air itu per volumenya. Contoh, nah, berapakah persentase massa dari 20 gram gula yang dilarutkan ke dalam air sebanyak 80 gram? Dari soal ini, coba kalian identifikasi mana zat terlarutnya dan mana zat pelarutnya, ya. Kemarin kita sudah bahas air itu merupakan pelarut universal. Meskipun ada beberapa bahan atau zat yang tidak bisa dilarutkan dalam air, tapi sebagian banyak zat itu dapat dilarutkan dalam air, ya. Kemudian gula itu termasuk zat pelarut. Diketahui massa zat pelarut gula 20 gram, massa air atau zat pelarutnya 80 gram. Massa campuran kedua zat ini 20 plus 80 adalah 100 gram. Yang ditanyakan adalah persentase massanya. Nah, persentase massanya adalah massa zat terlarut, karena di sininya terlarutnya adalah gula. Nah, persentase massa sama dengan massa zat gula atau zat terlarut. Glukosa sama gula sama sih, tapi karena di soalnya gula, saya pakai kata gula saja. Dibagi massa campuran yaitu massa gula ditambah massa air dikalikan 100%. Tinggal kita masukkan angkanya. 20 gram massa dari glukosa dibagi 100 gram massa campurannya dikalikan 100. Dicoret satuannya gram-gramnya, kemudian didapatkan 20%.